Saudara-saudari, sedulur dan sahabat semuanya. Banyak orang yang semula cerdas, pandai, pintar, dan mendadak menjadi oon karena membela Pak Alawi. Tolong sebutkan siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, para sedulur dan sahabat, kita awali perjumpaan ini dengan membaca hamdalah dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beraktivitas, berdakwah, menebarkan kebaikan kepada siapa saja, dan insya Allah kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, saya membalas melalui video short kepada salah seorang komentator yang menuliskan bahwa Habib ini jelas bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang semula pintar, cerdik, pandai, bertitel tinggi, berpendidikan tinggi, mendadak oon setelah membela nasab Pak Alawi. Dan sungguh video shot yang merupakan jawaban berjudul orang-orang pintar mendadak oon setelah membela Pak Alawi. Maka sebagai kelanjutan untuk memperjelas betulkah orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang yang semula cerdik, pandai, bertitel, berpendidikan tinggi, mendadak oon karena bela nasab Pak Alawi yang merungkat itu, maka ingin saya tunjukkan fakta dan data. Tentu saudara-saudara semuanya sudah tahu. Di antaranya adalah disebutkan oleh teman kita, UAS. Belum lagi Rois Awam, NU, Ketua Umum NU, Doktor, Profesor, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nanti juga akan saya sampaikan di akhir video ini beberapa komentar yang dikirim ke channel Kang Kiai. Saudara-saudara sekalian, mari saya mengajak untuk mempertaruhkan jiwa dan raga kita untuk mengungkap kebenaran dan menjadikan kebenaran itu akan tetap kokoh di muka bumi, lalu memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Maka siapa saja yang ikut menyampaikan kebenaran, Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena hidup ini waktunya tidak lama. Maka jangan diam ketika ada kejahatan, ketika ada kemungkaran murkaan, ketika ada kepalsuan, ketika ada kemunafikan. Jangan diam, bersuaralah. Karena kalau kita tidak bersuara, maka kebenaran, tetap kebenaran, tetapi kebenaran itu
akan muncul belakangan, akan muncul dan bahkan bisa dikalahkan oleh kejahatan. Sungguh pun pada akhirnya tetap yang hak itu akan menjadi pemenang. Tetapi kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Soal kapan kebenaran itu muncul, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Saudara-saudari sekalian, sekuat apapun para pembela nasab habaib yang palsu itu, yakinlah pada akhirnya akan kalah dengan yang asli. Sebesar apapun jumlah orang-orang yang menyintai kepalsuan para habib, sebesar apapun pengikut para habib yang dibangga-banggakan itu, karena habib jelas sebuah kepalsuan, maka cepat atau lambat orang-orang yang bergabung dengan para habib itu akan sadar lalu meninggalkannya. Kecuali, nah ini lagi, kecuali orang-orang yang sudah ditutup rapat, dikunci rapat mata hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, maka mereka akan tetap kufur, dalam pengertian tetap tertutup. Biarkanlah para mukibin tetap bangga dengan banyaknya peserta konser sholawatan Habib. Tetapi lambat laun mereka akan menyusut. Dan bukti sudah terpampang, sholawatannya Habib Syekh mulai ditinggalkan. Sholawatannya anaknya Lutfi bin Yahya mulai sepi. Biarkanlah mukibin bangga dengan masih banyaknya pembeli jigong. Masih bangga dengan banyaknya pembeli bekas air ludah Habib. Masih banyaknya para pengikut mendatangi kaul yang dilakukan oleh Habib, kaul Solo kok, kaul Bogor kek. Biarkan para penyembah kuburan yang diajarkan oleh Habib terus bertambah. Tidak masalah. Karena memang begitulah sunnatullah itu. Ketika kebohongan dipromosikan, apalagi saat itu dijanji-janjikan, maka orang-orang yang tidak punya akal akan tertarik, tersihir, terkena gendam, ikut grubyuk, gabung bersama mereka. Itu saat ini. Tapi yakinlah suatu saat mereka akan menyadarinya. Ini sama seperti judi, saudara-saudara, yang jelas-jelas batil dan dilarang oleh pemerintah. Judi adalah pelanggaran, perbuatan yang batil. Sungguh pun demikian, tetap saja masih banyak orang-orang yang berjudi. Maka orang-orang yang saat ini bergabung dengan para Habib, tergiur oleh ulah-ulah Habib, terpesona oleh janji-janji Habib, mereka adalah orang-orang yang berjudi. Judi itu jelas hanya menguntungkan bandarnya. Pengikut Habib itu hanya menguntungkan Habib. Tapi pada saatnya ketika bangkrut para penjudi itu, dia baru tahu dan baru sadar.
Begitulah perumpamaan pengikut Habib. Bagi orang-orang awam, cukuplah jelas dengan adanya data, fakta, dan bahkan perilaku itu Habib sendiri. Kelakuan Habib itu sendiri menjadi data dan fakta bukti kalau Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah. Sesungguhnya tidak perlu dalil agama tentang penolakan Habib ini, tentang ketidakpercayaan Habib sebagai keturunan Rasulullah. Karena memang tidak ada dalil agama yang menyebutkan kalau Habib itu Ahlul Bait sebagaimana yang mereka klaim. Mereka adalah pecundang yang ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Untuk apa? Untuk menjadi bandar judi. Tidak perlu lagi dalil nas untuk menolak Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah. Karena memang tidak ada nas yang menyebutkan kalau Habib itu keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sajalah yang bikin-bikin nas-nas yang ada itu dipelintir dan diperkosa. Disampaikan kepada para mukibin bahwa yang dimaksud dalil-dalil itu adalah Habib. Ini namanya pembohongan. Membohongi umat atas nama Rasulullah. Membohongi umat dengan Al-Quran. Padahal Rasul menyatakan, siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya mereka bertempat tinggal di neraka. Tempatnya ada di neraka. Saudara, saudari, kita yakin dan beriman kalau Ahlul Bait itu ada. Tidak goyah keimanan kita, kepercayaan kita. Kalau Ahlul Bait itu ada. Dan Ahlul Bait sendiri tidak masuk dalam rukun iman. Tetapi bagian dari upaya untuk memantapkan keimanan kita adalah kita percaya kalau Ahlul Bait itu ada. Kita yakin dan kita beriman juga percaya kalau dzurriyyah Rasulullah itu ada. Percaya kepada Rasulullah bukan termasuk iman, tetapi ini adalah bagian dari kesempurnaan keimanan kita. Sampai sekarang ada. Sampai kiamat nanti ada. Tetapi kita menolak dan tidak percaya kalau Habib itu dzurriyyah Rasulullah. Karena tidak ada bukti yang menguatkan kalau para Habib itu dzurriyyah Rasulullah. Kita hanya percaya kepada dzurriyyah Rasulullah yang asli dan yang sudah terbukti. Sampai di situ, sampai di sini, semua orang yang punya akal sehat dan berpikir waras bisa menerimanya dengan sangat jelas, gamblang, ceto, welo. Sungguh pun demikian, bagi mukibin, sejuta data diajukan kepadanya, tetap saja mukibin tidak percaya. Mereka, mukibin itu tetap kekeh dan ngotot dengan keyakinannya mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah dan membelanya dengan membabi buta, hilang akal, hilang logikanya.
Yang sangat mengherankan, kok bisa ya orang-orang yang pintar dan cerdas mendadak on setelah jadi mukibin, lalu membela nasab Baklawi dengan berbagai tuduhan dan berbagai narasi kebohongan, bahkan fitnahan kepada para mukibin dan pembela Baklawi yang sudah on tersebut. Saya mau kasih tahu, ketahuilah bahwa kebenaran akan muncul tepat pada waktunya dan tidak akan pernah hilang dan menguap. Catat itu. Sekalipun sampai saat ini masih banyak orang-orang yang menentangnya, termasuk para pembela dan mukibin orang-orang pintar yang on tersebut. Ketahuilah bahwa mukibin dan pembela Baklawi akan percuma dan sia-sia untuk melawan para mujtahid, orang-orang yang berjuang meluruskan nasab para habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlawanan saudara para mukibin dan pembela terhadap kebenaran boleh jadi saat ini mendapatkan sambutan dari gerombolan-gerombolan sampean. Tetapi itu menurut yang kami yakini, yang percaya bahwa kebenaran akan tetap kekal, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, maka yang saudara-saudara lakukan itu percuma. Tetapi memang itulah yang seharusnya sampean lakukan. Karena bisa jadi yang sampean lakukan itu mendapatkan upah di dunia. Bisa jadi mendapatkan sponsor dari Rabithah Alawiyah atau Habib atau orang-orang tertentu. Ingat, hukum alam akan tetap berlaku. Bau busuk pasti tercium. Suro tiro joyo tiningrat lebur tining pangastitu. Kejahatan akan kalah dengan budi pekerti dan laku baik. Para pejuang ini adalah orang-orang yang berakhlak. Tidak menjawab fitnahan dengan fitnahan. Tidak menjawab cacian dengan cacian. Tidak menjawab hinaan dengan hinaan. Tidak. Sampean ngomong sesuka-sukanya, monggo. Alhamdulillah. Kami percaya hinaan saudara itu akan mengangkat derajat kami para pejuang. Yang salah pasti bubrah. Yang buruk pasti sirna. Dan yang bermanfaat bagi manusia adalah kebenaran. Dan kebenaran akan tetap tinggal di bumi selamanya. Ingat saudara, inilah pernyataan Allah, firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Fa'amaz zabadu fayadhabu jufaa'a. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat
perumpamaan tentang yang hak dan yang batil. Buih akan hilang, tidak berguna. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi, tinggal bercokol di bumi selamanya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi saudara-saudara, yang disampaikan oleh para pembela Ba'alawi itu adalah buih. Buih, tetaplah buih. Cepat atau lambat akan musnah. Melebur disapu angin, disapu ombak kebenaran. Dan pada saatnya meleleh, menyatu, menjadi air ikut kebenaran. Orang-orang yang pintar yang mendadak on tersebut ini membuat narasi. Ya, narasi itu adalah buih yang sama sekali tidak punya pengaruh bisa mengalahkan kebenaran. Kita tunggu saja nanti. Orang-orang pintar yang mendadak on tersebut, dari mulutnya keluar buih, tuduhan, narasi sampah serapah. Apa buih yang dilontarkan, yang keluar dari mulutnya itu? Di antaranya satu, buih berisi tulisan yang menyatakan kalau tulisan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani itu lemah. Tuduhan narasi ini adalah buih yang nongol muncul di permukaan air. Orang melihat, oh, segitu banyaknya buih. Bagi orang yang tidak berpikir, akan menerima buih itu sebuah fakta yang mungkin dianggap benar, tetapi tengok dan tunggu sebentar, buih itu akan hilang. Toh nyatanya saudara-saudara sekalian, para pembela itu tidak mampu dan tidak bisa menunjukkan. Kalau mereka menuduh tulisan Kiai Imad itu lemah, mereka tidak bisa menunjukkan mana yang kuat. Ketika mereka menunjukkan, ini loh yang kuat, justru setelah dibedah, justru setelah dipelajari dan difahami, ternyata ya itu tadi hanyalah buih yang sama sekali tidak punya kekuatan, lenyap, tergerus ombak, dan akan hilang dari permukaan. Yang kedua, buih yang muncul dari mulutnya adalah tuduhan kalau di belakang Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani ada backing. Seperti yang disampaikan oleh Rois Awam Nahdlatul Ulama, yang bilang katanya di belakang Kiai Haji Imaduddin itu adalah jenderal-jenderal. Pret. Coba tolong Kiai Haji Miftahul Akhyar sebutkan jenderal siapa itu. Ini adalah buih yang dilontarkan dari orang-orang yang hilang akalnya, yang on seperti saya katakan tadi. Ada lagi buih yang keluar dari mulutnya dengan narasi. Munculnya isu gugatan nasab para Habib itu adalah
pengalihan isu korupsi. Orang-orang yang mestinya disebutkan, dibongkar korupsinya, menjadi hilang karena tertimpa isu nasab ini. Ini adalah omongannya orang-orang pintar tadi yang on. Apa urusannya isu nasab dengan korupsi? Dari dulu sampean sudah pernahkah dalam khotbah menyebut-nyebut korupsi? Dalam ceramah menyebut korupsi? Kok tiba-tiba sekarang sampean mendadak kalau korupsi itu sekarang ditutup oleh isu nasab? Apa urusannya? Korupsi sudah ada yang mengurusi. Lembaga KPK. Sampean tahu apa soal korupsi? Jangan-jangan juga sampean ikut menikmati korupsi. Itu buih yang keluar dari mulut orang-orang pintar tapi mendadak on tadi. Dari mulut mereka juga yang keempat ada narasi. Buih kata-kata dengan sering disebutkan kalau Kiai Imad dan kawan-kawan adalah orang-orang yang tersesat mendirikan sekte Imadiyah. Sampean ini orang pinter, keblinger, atau karena kena gendamnya para habib. Sejak kapan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mendirikan sekte? Sampean menuduh sekte itu artinya sampean mengkafirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Orang-orang yang berjuang meluruskan nasab Habib itu justru ingin menegakkan faham ahli sunnah wal jamaah. Faham ahli sunnah wal jamaah adalah menghormati para dzurriyyah Rasulullah. Dan ini ada orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah yang palsu dan mengaku-ngaku itu adalah penghinaan. Maka penghinaan ini harus dimusnahkan, harus diluruskan. Ini adalah faham memperkuat. Kajian ini adalah kajian yang memperkuat faham ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah buih-buih dari orang-orang yang pintar tapi mendadak on. Yang berikutnya adalah orang-orang pintar yang mendadak on tadi menyebutkan kalau isu pembongkaran nasab palsu para habib itu adalah konspirasi. Aduh. Orang yang sering menyebutkan teori konspirasi itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tapi bersahwat besar. Syahwatnya besar, tetapi loyo. Maka loyo itu dianggap oleh mereka terjadi karenanya ada konspirasi. Orang mereka sendiri yang impoten, yang loyo, yang nggak berdaya, yang nggak bisa berdiri, nyalahkan pihak lain dengan tuduhan ada konspirasi. Ada pihak yang bermain di balik polemik nasab Ba'alwi. Ini kata mereka. Maka saya bilang, Beb, orang-orang pinter, orang-orang yang mendadak blow on, kok dari dulu konspirasi mulu, nggak pernah bisa buktikan. Ketika teriak-teriak
Indonesia ini sedang dihancurkan, ada pihak lain yang ingin PKI bangkit. Lalu ditanya, siapa orangnya? Tidak bisa menyebutkan. Cuma bikin bukti, bikin bendera PKI, dibikin sendiri, dibakar sendiri, demo sendiri, itu dijadikan bukti. Lucu luar biasa. Itulah orang-orang pintar yang mendadak on dengan menyatakan ada konspirasi. Saudara-saudari sekalian, saya mau kasih tahu. Narasi dan tuduhan sampean itu, para Habib, Mukibin, orang-orang yang mendadak on, adalah bukti nyata. Kalau sampean itu adalah pecundang. Ciri pecundang itu ialah menyalahkan pihak lain ketika kalah dan tidak mampu menunjukkan kemampuan dirinya. Tidak bisa menunjukkan kalau dirinya itu kuat, pintar, dan cerdas. Ngaku pintar, tapi tidak ada bukti. Ngaku cerdas, tidak ada bukti. Ngaku kuat, tidak ada bukti. Pengakuannya itulah hanya untuk membesarkan dirinya, dan supaya orang percaya, maka lalu menyalahkan pihak lain. Tidak mampu dan tidak becus, terus mencari pembenaran, atau dalam bahasa orang sekarang, ngeles. Ya, maka pantaslah sampean yang semula dikenal sebagai orang pintar, sekarang mendadak on setelah membela Pak Lawi. Saudara-saudara sekalian, berikut inilah cuplikan beberapa komentar dari teman-teman kita yang dikirimkan kepada channel Kang Kiai.